Baik Bapak Ibu dan peserta MPLS tahun 2021 sekalian, untuk mengefektifkan waktu, materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Pardi SPDMM tentang pengenalan tata tertib sekolah. Kepada beliau kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sehat semuanya buat anak-anak. Kemudian untuk materi pada pagi hari ini, di mana tadi pagi anak-anak sudah membuka link yang sudah kami share di grup. Yang pertama adalah link tentang 10 bidang pembinaan kesiswaan, dan link yang kedua adalah tata tertib sekolah atau tata tertib siswa SMA Kesatrian 1 Semarang. Oleh karena itu anak-anak, sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan, kita pada pagi hari ini berkaitan dengan tata tertib siswa. Silakan anak-anak bisa mengikuti. Yang pertama adalah sebuah lagu di mana beberapa waktu yang lalu di launching tentang bagaimana nanti anak-anak itu ke depan dalam rangka proses pembelajaran. Belajar di mana saja, belajar kapan saja, dan dengan siapa saja. Oleh karena itu anak-anak, sebagai pembukaan silahkan diikuti dan disimak bahwa kalian nanti akan menjadi pelajar-pelajar Pancasila. Silahkan diikuti mulai dari yang ada.
Oke, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Kita langsung menuju ke materi yang pertama. Nanti masih ada, mulai materi yang pertama nanti ada tugas yang pertama yang harus dikerjakan anak-anak. Ya, sebelum materi saya sampaikan, perkenalan dulu. Nama saya Pardi SPD MM, tadi sudah disampaikan, jabatan sebagai guru SMA Kesatrian 1 Semarang. Pendidikan sudah kelihatan, bisa dibaca. Saya lulusan dari IKIP Semarang, kalau sekarang UNES, S2-nya di Unisbank. Istri cukup satu, anak, nah ini anak baru 3. Kemudian kaitannya dengan hal ini nanti eh, karena tata tertib siswa itu menduduki program unggulan yang pertama. Oleh karena itu perkenalan saya cukupkan karena waktunya hanya 30 menit. Lanjut Pak. Kemudian yang pengalaman organisasi kalian bisa membaca dari ketua ikatan masjid ya pernah, ketua HMC pernah, hampir banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sampai sekarang pun ada. Sehingga anak-anak bisa membaca ya. Orang organisatoris maka itu harus ada pengalaman dan ditunjukkan ini ada suratnya semuanya anak-anak ya. Jadi ini anak ada suratnya semuanya eh, di dalam kegiatan yang ada. Dan 2 di bawah saya juga alumni Taple Lemhanas. Besok ada teman kami yang akan menyampaikan materi tentang cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Berikutnya juga alumni TOT ya, Training of Trainer di tahun 2019. Ini nanti di bulan Agustus September anak-anak kita akan mengikuti secara nasional. Ini saya sampaikan kepada anak-anak biar ada semangat ya. Sekaligus ini kakak kelas kamu nanti akan berangkat ke Bogor dalam rangka mengikuti, kemarin sudah lolos di tingkat Jawa Tengah. Secara nasional akan mengikuti kader bela negara. Berikutnya prestasi ya, kalian bisa screenshot prestasi dari waktu saya masih kuliah sampai prestasi saat bekerja ada ya. Memang kalau waktu kuliah saya paling banyak itu yang berkecimpung berada di LCC, lomba cross country ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, berikutnya Pak. Inilah anak-anak yang berkaitan dengan 10 program pembinaan kesiswaan. Ini saling berkaitan ya. Sehingga nanti di dalam pelaksanaannya 10 program itu nanti akan kalian implementasikan di dalam kegiatan sebagai pelajar Pancasila ya. Jadi program yang ada di sana anak-anak nanti ini sekilas saja bisa dibuka di YouTube yang tadi pagi sudah saya share. Jadi yang saya share pertama kali adalah program pembinaan kesiswaan. Saya fokuskan di pembinaan karakter dan spiritual siswa dengan kedisiplinan melalui tata tertib siswa. Jadi ini program unggulan yang pertama yang nanti akan saya sampaikan. Kelas, kemudian tahun Anda masuk, berarti tahun kelas 10-nya tahun 2021. Next Pak. Ya, di dalam buku tata tertib ada visi dan misi tadi Pak. Ada identitas tadi sudah, maaf ini identitas saya jelaskan dulu.
identitas saya jelaskan. Jadi anak-anak kalau sudah mendapatkan buku, tolong ditulis nama, kelas, kemudian nomor telepon rumah, nomor telepon kantor atau tempat usaha ini kalau orang tua, ya nomor HP, nama ayah, ya, nama ibu, tanda tangan ayah dan tanda tangan ibu yang ada di sana. Pak, lah kalau saya itu tidak ikut Bapak Ibu karena saya kos di sini, berarti kalian nanti minta tanda tangannya bisa ke wali siswa. Entah kakak kalian, entah bude kalian. Kemudian setelah diisi lengkap semuanya, nanti ditempel foto, ya, foto ukurannya sudah ada di sana, sehingga nanti akan diberikan cap dari sekolah. Identitas tolong ditulis sejelas-jelasnya dengan menggunakan huruf balok, ya. Kemudian untuk visi dan misi yang ada, ya tadi sudah dijelaskan atau sudah disampaikan dari eh, Pak Toto selaku yang mewakili di Yayasan Pendidikan Kesatria 67 Semarang, utama dalam iman dan prestasi berlandaskan kedisiplinan dan kekeluargaan. Kemudian misinya di sini sangat jelas sekali, menyiapkan generasi muda beriman, berkarakter Pancasila, berakhlak mulia, berwawasan luas dan berdisiplin tinggi, siap menyongsong masa depan. Dan membantu siswa mengenali potensi diri sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Itu visi dan misinya. Kemudian mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif dan antisipatif terhadap pengembangan iptek, ya. Dan yang berikutnya menumbuhkan semangat kekeluargaan bersamaan dan kegotong royongan di sekolah serta dan masyarakat secara luas. Berikutnya ini visi misinya. Nah, yang terpenting ini anak-anak. Jadi di tata tertib siswa itu ada 14 bab, ya. Nanti 14 bab itu dari ketentuan umum, ikrar siswa, buku tata tertib siswa, sampai yang terakhir nanti ada ketentuan penutup. Ini saya ambil secara simpelnya saja, ya, karena ada poin-poin yang nanti di masing-masing bab itu ada pasal-pasalnya, di mana setiap pasal itu nanti ada poinnya. Berapakah poinnya dan apakah itu hanya berlaku untuk poin saja ketika kalian berprestasi, apakah tidak ada sebuah kompensasi atau penghargaan, itu nanti akan dibahas di sini. Ya, berikutnya di ketentuan umum itu dari nama sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru sampai nanti ada rapat guru, musyawarah perwakilan kelas, poin dan seterusnya. Ini secara umum nanti di buku tata tertib yang sudah saya share kalian pelajari di sana untuk lengkapnya. Ini saya sampaikan secara ringkas saja. Ya, berikutnya. Untuk bab 2 itu ikrar siswa. Artinya ikrar siswa itu berarti kalian masuk di kesatrian itu ada sebuah janji, ada sebuah prasyarat yang harus Anda penuhi. Yang pertama sampai yang kelima bahwa siswa kesatrian itu adalah makhluk dan hamba Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa kepadanya. Kemudian siswa SMA Kesatrian adalah putra-putri bangsa setia kepada negara, proklamasi 17 Agustus 45 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya. Kemudian eh, siswa SMA Kesatrian 1 Semarang itu patuh pada orang tua, guru, giat belajar, menuntut ilmu, berdiri tegak menjadi pandu ibuku. Nah, ini pandu pertiwi itu ya Indonesia tadi ya. Nah, kemudian yang keempat, generasi muda tunas-tunas bangsa berusaha keras menjadi dan seterusnya untuk anak-anak nanti menjadi penerus bangsa yang ada itu harus lebih baik bertanggung jawab dan mampu mengisi serta membina kemerdekaan bangsa. Dan yang kelima itu siswa bertekad meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa. Ini yang penting, membangun negara
dalam kesatuan dan persatuan Indonesia demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Nah, buku tata tertib anak-anak tadi yang buku sampelnya di depan saya sampaikan, itu harus dibawa, harus selalu dibawa selama siswa mengikuti proses belajar mengajar pada hari efektif. Pak, dibawa kemana wong saya aja belajarnya di rumah. Ya selama kalian menggunakan masih PJJ ya atau online, ya memang untuk tata tertib kita tidak bisa memantau secara terus-menerus. Tetapi ketika kita nanti sudah pembelajaran tatap muka, maka buku tata tertib setiap hari wajib dibawa, harus selalu dibawa. Ketika tidak bawa buku, poin berarti Anda dapat eh, pelanggaran atau poin yang ada. Next. 4. Ya, ini tata tertib siswa yang ada ini bukunya, panduannya seperti ini anak-anak. Ya, nanti sampulnya depan tadi saya contohkan dari depan. Kelas 10 itu nanti bednya warnanya merah, kelas 11 warnanya kuning, dan kelas 12 warnanya biru. Ini nanti bednya. Makanya anak-anak kelas 10 itu kemarin bednya warnanya merah. Kalau warnanya tidak merah, berarti nanti minta ganti. Ya, so pasti jelas itu warnanya merah. Next. Kemudian seragam sekolah wajib memakai seragam sekolah selama proses belajar mengajar. Karena kaitannya dengan seragam sekolah yang ada di sini, baik secara online maupun secara tatap muka wajib dipakai ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, sesuai yang kemarin disampaikan oleh petugas atau bagian seragam sudah dijelaskan sejelas-jelasnya di sana. Bagaimana jahitnya, letaknya di mana, namanya apa, bednya apa saja sudah dijelaskan. Kemudian seragam sekolah, kemarin juga ini hanya mengulang lagi walaupun kemarin sudah ya, walaupun kemarin sudah dijelaskan dari petugas, seragam sekolah pedomannya adalah bukan di ploi tetapi di plisket ya yang putri ini ya di depan itu 3. Ini banyak yang tanya kemarin Pak ini jahitnya bagaimana tukang jahitnya bingung ya. Ya kalau yang bertanya 1 2 tidak masalah jadi kami akan terus tapi kalau semuanya bertanya kan nanti jadi repot ya harus menggunakan pedoman yang sudah dibagikan ketika Bapak Ibu orang tua atau anak-anak itu mengambil atau membawa seragam yang ada. Ini seragam sekolahnya. Contohnya seperti apa toh Pak? Gambar langsungnya kalau membaca ini kesulitan ya berikutnya Pak. Nah, contohnya seperti ini anak-anak ya. Bagaimana contohnya seragam sekolah? Ini pramuka seperti itu, OSIS seperti itu, batik seperti itu. Jadi ini contohnya. Dan ini di link yang sudah saya bagikan juga ada. Ya, juga ada contohnya seperti ini. Idealnya seperti itu. Next lagi, Pak. Contoh lagi ini ya. Contoh lagi ini yang lebih lengkap. Letaknya di mana untuk bednya ya, letaknya di mana untuk bednya. Itu sudah jelas. Yang kelas 10, 11, 12 bisa dipahami dan bisa dibaca satu persatu untuk bed kelas, untuk bed pramuka, kelasnya posisi di mana, anak-anak bisa, termasuk bed OSIS-nya di mana itu sudah ada semuanya. Ya, kemudian bab 5 kehadiran di sekolah, ketika nanti kita sudah tatap muka itu waktu belajar Senin sampai dengan Jumat, dimulai tepat pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi 5 hari anak-anak ya. Jadi di Kesatrian sudah memberlakukan aturan 5 hari kalian berangkat sekolah dan Sabtu Minggu untuk acara keluarga kalian ya. Yang 5 hari. Kemudian berikutnya awal jam pelajaran pada hari tertentu. Nah ini berarti kan awal jam pelajaran pada hari tertentu, contohnya tadi yang sudah dijelaskan, ada PHT, ada ulangan, ada tryout, itu diatur secara khusus oleh sekolah dengan pemberitahuan yang resmi. Ya,
Tetapi kalau tidak ada kegiatan apapun berarti nanti proses pembelajarannya seperti itu. Ya, proses belajar mengajar ini normalnya dari siswa berada di dalam kelas ini sudah masuk ya, ini sudah proses pembelajaran tatap muka. Next, Pak. Ya, termasuk nanti ketika ada, nah ini kecuali ini ada ada permasalahan siswa dan lain sebagainya, nanti ada koordinasi antara guru BK, wali kelas sepanjang permohonan orang tua atau wali siswa, atau karena siswa yang bersangkutan nyata-nyata sedang sakit ini kalau izin. Jadi perhatikan ketika nanti siswa itu izin sakit, itu diberikan izin oleh guru BK atau wali kelas. Sepanjang ada permohonan dari orang tua, diingat-ingat anak-anak. Jadi ketika masuk nanti kalau Pak saya mau izin pulang, ya kenapa? Karena sakit ya. Nanti yang memberikan izin itu BK ataupun wali kelas, ya. Kemudian otomatis orang tua itu menghubungi nyata-nyata sedang sakit. Kemudian selama mengikuti proses belajar mengajar siswa dilarang. Nah, itu sudah banyak sekali. Ini nanti masuk ke tata tertib yang berkaitan dengan poin yang ada. Yuk, Pak. Kemudian selama belajar mengajar ini di dalam kelas ya diantaranya harus haruskan memenuhi ketentuan yang berlaku, membawa buku pelajaran, mengerjakan semua tugas dan seterusnya secara normal, mengikuti semua ulangan, mengikuti semua proses pembelajaran secara tertib. Ya. Kemudian upacara bendera, anak-anak nanti pada saat upacara bendera seragamnya lengkap ya. Ketika seragam upacara bendera yang ada di sana hari Senin berarti semuanya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, topi OSIS-nya, dasinya, sepatu warna hitam ya. Kaos kakinya putih ketika pakai seragam OSIS maupun batik ketika pakai seragam pramuka harus ada seragam kaos kakinya sesuai dengan aturan di pramuka, ada semuanya. Ya. Kemudian yang 8, pelanggaran norma-norma. Ya, ini pelanggaran nanti langsung kalian cek anak-anak, pelanggaran ada yang poin 50, ada yang 100, ada yang total terakhir nanti yang penting pelanggaran-pelanggaran di sana anak-anak tidak perlu menghafal. Ya, anak-anak tidak perlu menghafal. Tetapi anak-anak perlu tahu, dibaca. Oh, ketika saya melanggar ini pelanggaran berat atau pelanggaran ringan. Ketika saya tidak pakai sabuk, ketika saya tidak pakai dasi, ketika saya bawa topi pada saat upacara, ketika saya terlambat itu ada aturannya semuanya. Sehingga anak-anak nanti dengan tata tertib ini kalian dituntut untuk disiplin, ya. Disiplin di dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang ada, maka sebagai sebagai bentuk implementasi dalam visi sekolah tadi, ya, utama dalam iman dan prestasi berlandaskan apa tadi? Kedisiplinan dan kekeluargaan. Nah, ini kedisiplinan yang penting. Makanya ini implementasinya dalam visi itu dengan tata tertib siswa ini. Wah, jelimet sekali ya Pak. Ya memang jelimet, memang banyak. Tetapi semua itu tidak serta-merta untuk menghukum anak, bukan ya. Tetapi di sana adalah untuk mendidik anak biar disiplin dan segala sesuatunya diselesaikan dengan kekeluargaan. Ingat-ingat tadi visi yang terakhir adalah dengan kekeluargaan anak-anak. Nah, pelanggaran sekarang berikutnya. Bab 9 atau masih ya bab 9 pelanggaran berat itu apa saja? Nah, ini anak-anak tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama 7 hari pelanggaran berat ya. Ora niat sekolah yang ngono kuwi ya, jangan sampai anak-anak kalian yang sudah dibiayai oleh orang tua masuk di kesatrian, jangan sampai berturut-turut tidak masuk selama 7 hari. Ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang pelanggaran berat, contohnya kalian terlibat langsung maupun tidak langsung
perkelahian di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jangan sampai terjadi anak-anak. Tidak diizinkan terjadi perkelahian yang ada di sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini ya, anak-anak bisa dicek di situ pelanggaran beratnya apa saja. Next. Kemudian kesopanan berkendaraan, Pak, berarti kalau ada kesopanan berkendaraan boleh dong pakai motor. Ya diperbolehkan dengan catatan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, sesuai dengan aturan. Maka kendaraan di sana harus lengkap. Pak, yang kelas 10 boleh pakai motor enggak? Kalau memang belum diizinkan pakai menggunakan motor. Ya, karena nanti kalau kelas 10, 11, 12 pakai motor semua, kesatrian penuh motor itu nanti ya. Sehingga anak-anak yang kelas 10 memang belum diizinkan. Pak lah kalau saya rumahnya jauh, ya jauh diminta bantuan untuk diantar orang tua. Apalagi nanti ketika kita PJJ pertama itu syaratnya banyak, harus diantar orang tua atau berangkat sendiri ya. Ini kaitannya dengan kesopanan berkendaraan ya, karena kita mempunyai patroli keamanan sekolah yang kemarin saja menjadi sudah kerjasama dengan Polres Semarang sehingga menjadi teladan bagi sekolah-sekolah anak-anak yang satria di dalam menjalankan tugasnya. Berikut. Kemudian yang 11, bab 11 penanganan pelanggaran. Setiap pelanggaran ya, setiap pelanggaran itu nanti akan tercatat anak-anak. Ya, akan tercatat di sana. Pelanggaran dengan sanksi 25 sampai 100 poin itu guru yang bersangkutan. Kemudian kalau pelanggaran sanksinya 125 sampai 300, guru bersangkutan diketahui dan bersama-sama wali kelas. Ya. Nanti penanganannya seperti itu, dihitung jumlahnya. Pelanggaran dengan sanksi 325 sampai dengan 500 poin, maka ditangani oleh guru yang bersangkutan, wali kelas, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian pelanggaran dengan sanksi 525 sampai dengan poin 1000, guru yang bersangkutan, wali kelas, BK, dan kepala sekolah. Ya, ini yang berkaitan dengan buku tata tertib dan siapa yang akan menangani ketika anak itu mendapatkan poin yang ada. Berikutnya. Kemudian penerapan sanksi, sanksi yang pertama adalah yang 400 itu peringatan lisan, kemudian yang 500 itu peringatan tertulis dan orang tua dipanggil ke sekolah. Jumlah poin sanksi 750 itu peringatan tertulis 2 dan orang tua dipanggil ke sekolah lagi. Kemudian yang berikutnya pemberian peringatan tertulis 1 dan 2 dilakukan oleh STP 2K. STP 2K itu apa? Anak satuan tugas pelaksana pembinaan kesiswaan ya. STP 2K itu satuan tugas pelaksana pembinaan kesiswaan dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian jumlah poin sanksi 1000, jumlah total 1000, siswa akan dikembalikan kepada orang tua. Ya, itu aturan-aturannya. Kemudian kompensasi. Nah, ini yang kami maksud tadi. Kompensasinya ketika anak-anak nanti itu ada kejuaraan tingkat nasional, dia dapat poin bonus 250, kemudian provinsi 200, tingkat kota atau kabupaten 150, kecamatan pun ketika Anda ikut lomba di kampung ya di tingkat kecamatan mendapatkan poin 100. Bahkan poin kompensasi ketika anak-anak itu selama 1 semester tidak pernah terlambat, dia juga ada kompensasinya yaitu 100 poin ya. Tidak pernah terlambat masuk sekolah ya 100 poin. Kemudian poin 2 dan 3 berlaku apabila siswa melakukan satu pelanggaran. Tidak berlaku anak-anak itu ya, tidak berlaku ketika melakukan pelanggaran. Berikutnya Pak.
Bab yang terakhir adalah bab penutup. Nah, perhitungan poin itu berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, ingat-ingat. Jadi poin itu berlaku hanya untuk 1 tahun, mulai dari bulan Juli, 1 Juli sampai dengan 30 Juni. Pelanggaran yang memiliki poin 500 ke atas dihitung secara kumulatif dengan siswa yang bersangkutan dalam menyelesaikan pendidikannya. Dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Begitu anak-anak. Kemudian tugasnya untuk yang pertama ini tugasnya anak-anak. Tugas anak-anak, ya. Tugas anak-anak ini cukup untuk tata tertib. Nanti ke slide atau file berikutnya Pak, minta bantuan. Nah ini tugasnya sebelum masuk ke berikutnya. Anak-anak nanti mempunyai tugas, silahkan anak-anak foto dengan seragam yang sudah jadi. Dengan background warna merah. Ya, background warna merah yang keren, yang jelas. Jadi seragamnya, tugasnya itu gampang, tapi rada angel. Pak, lah kalau seragam saya belum jadi gimana Pak? Kalau seragamnya belum jadi, ya dijahit gesek. Ya. Pak, kalau belum jadi penjahitnya di sana, ya ditunggu. Berarti untuk tugas yang pertama, foto dengan seragam tadi, belum bisa secepatnya sesuai dengan kondisi masing-masing siswa, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Loh kok berbeda Pak? Karena orang tua atau anak-anak yang menjahitkan itu kan tidak sama tempatnya. Mungkin pas menjahitnya rame, mungkin penjahitnya ya nanti belum ya. Tetapi selama kegiatan proses pembelajaran ketika belum jadi jahitannya, tetap menggunakan seragam, yaitu seragamnya menggunakan seragam SMP masing-masing, ya, menggunakan seragam SMP masing-masing, sehingga ketika anak-anak nanti pelajaran mulai minggu depan tanggal 19, ya, ini kan ada kegiatan MPLS dan MUP itu selama 1 minggu, ya, jadi tetap menggunakan seragam sekolah. Ya, seragam sekolah yaitu seragam SMP. Tugasnya cukup mudah, yaitu anak-anak foto dengan background warna merah menggunakan seragam SMA Kesatrian 1 Semarang jika sudah jadi pada saat jahitannya. Seragamnya apa Pak? Seragam OSIS, sudah dibagikan semua seragam OSISnya ya. Cukup seragam OSIS dulu aja. Ya, berikutnya, materi berikutnya silakan disimak anak-anak ya. Materi berikutnya nanti ada tugas dari saya. Intinya yang materi berikutnya ini yang akan di-share adalah bagaimana profil pelajar Pancasila. Ya, ini ya. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana profil pelajar Pancasila tadi yang di awal saya sampaikan ya. Implementasinya dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Di dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu
akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Oke, minta perhatian anak-anak. Tugasnya dari video yang ada, nanti kalian bisa buka lagi di link video yang saya bagikan yang pertama. Kalau link video yang kedua itu tentang tata tertib, ya, link video di YouTube. Link video yang pertama yang ada di YouTube itu adalah tentang bagaimana mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang dimulai dari profil yang pertama itu ada aspek yang beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, dan yang terakhir adalah kreatif. Ada kritis tadi, ada gotong royong, ada mandiri. Tugasnya anak-anak, silahkan anak-anak tugas yang kedua mengambil gambar, ya, mengambil gambar atau difoto kegiatan kamu di antara 1 sampai 6 itu apa? Contohnya misalkan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang muslim melakukan sholat, ya itu difoto dikirim, ya nanti dikirim ke grup yang ada, atau tapi tolong diingat-ingat diberi nama, kelas, dan lain sebagainya, ya. Kalau yang Kristen atau Nasrani berangkat ke gereja, nah itu contoh. Hanya satu saja, tidak semuanya. Gotong royong di rumah, membantu orang tua dan lain sebagainya ada. Mengerjakan sesuatu mandiri dan lain sebagainya, contohnya banyak anak-anak. Mudah contohnya tugasnya. Ya. Demikian tugas yang kedua.
Yang pertama adalah foto nanti kalau seragamnya sudah jadi, foto OSIS. Tugas yang kedua adalah anak-anak bisa mengambil gambar atau foto ketika kegiatan dari 1 sebagai bentuk pelajar Pancasila dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 dipilih 1 saja, tidak usah banyak-banyak ya. Nanti penuh nanti HP-nya nanti kalau ya. Jadi dipilih salah satu, tolong ketika difoto ditulis namanya. Nah, namanya siapa, kelas 10 apa, ditulisi yang lengkap ya. Nomor absen juga perlu, penting ya. Nama, kelas, nomor absen. Foto kegiatannya diberi penjelasan lebih bagus. Contohnya misalkan di rumah disuruh ngambilkan gambar pas sholat, ya melakukan ibadah sholat. Nah itu boleh. Kemudian ke gereja boleh. Gotong royong mengerjakan masak sama keluarga boleh. Ya. Kemudian kreatif kalian membuat prakarya atau kegiatan apa yang ada kemandirian atau kreativitas kalian anak-anak. Ya. Kemudian berpikir atau bernalar kritis juga bisa. Nah itu hanya 1 saja tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugas nanti dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat semuanya. Terima kasih Bapak Pardi SPDMM atas materi yang diberikan. Acara selanjutnya adalah perkenalan wali kelas, OSIS, MPK, dan Ekstra.